mau bersama-sama, gerejaku adalah gerejamu, kita bergandeng tangan bagaimana supaya kita itu menggerakkan ya, apalagi masa COVID kayak gini semuanya mulai ada online aja, bisa online aja nggak offline gitu ya. Nah tapi nanti setelah ini kelihatannya kita akan bersama-sama menghadapi bahwa misal offline kita harus semangat gandeng tangan. Nah supaya tambah afdol ya, supaya tambah afdol kita dengarkan tadi sudah pengantar dari Pak Ado. Nah, kalau Romo sudah datang, sudah sampai, sudah minum, sudah bernafas, bisa. Romo tadi ngebut ini pasti ya untuk supaya makanya kalau sudah ngebut ya diatur Romo ya supaya bisa memberikan 1-2 kata-kata supaya kita diskusinya enak. Monggo Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam. Romo Sunar. Halo, selamat malam. Hai, terima kasih semuanya. Matikan lagi mic-nya supaya terang gelondang. Ya. Gelondang ya, Mo. Baik, terima kasih responnya. Sudah banyak hal disampaikan Pak Hartyo. Pokoknya dhewe iki yo sedulur kabeh, seneng ra seneng iki parokine dhewe, wilayah dhewe, lingkungannya dhewe, apik pelek ya duweke dhewe ya. Maka wajah lingkungan wilayah paroki kita akan dipoles seperti apa, itu ada di tangan kita semua. Jenengan iso nggawe paroki atau lingkungan itu wajahnya muram bisa. Membuat wajah lingkungan paroki kita itu wajahnya garang juga bisa. Tapi penuh dengan sukacita bisa, penuh dengan pengharapan bisa, penuh dengan kebapaan, keibuan juga sangat-sangat bisa. Maka peran Anda semua, mulai dari anak-anak sampai dengan nenek, kakek, eyang, sepuh, kabeh, itu semuanya berperan. Dan ini sudah diterangkan oleh Pak Hartyo. Mau tidak mau memang tahun ini akan digelindingkan ya, digelindingkan bengke. Nanti apa ya, permajaan atau reorganisasi pergantian kalau katakanlah demikian ya, kepengurusan dari berbagai tingkat ya, mulai dari tingkat lingkungan, mungkin juga wilayah, prodiakon juga sampai dengan tingkat paroki. Nek romone paroki geser ora ngerti. Itu urusan Bapak Uskup lah itu. Tidak perlu ada pemilihan dari penjenengan ya. Maka itu memang sungguh peran dari Bapak Ibu, terutama tadi Pak Harja mengatakan golek sing iso ki oke banget, potensi di paroki kita sangat luar biasa. Kalau datanya Pak Marius yang sedang diproses itu di Biak, paroki kita itu punya ahli-ahli yang macam-macam. Tetapi dari ahli-ahli yang macam-macam itu, yang sungguh yang ingin kita raup bersama itu adalah yang punya kemauan, gelem, kerso. Nah, artinya yang kerso bersama dengan kami semua, juga bersama dengan saya Romo Kris sebagai Romo Paroki yang ditugasi oleh Bapak Uskup untuk ini yang sudah dirintis semenjak kita menjadi anak dari Bongsari sampai akhirnya mandiri dari Madeg Dewe, itu tetap dapat bertumbuh dan bertumbuh. Dan mengkeret. Nah, Bapak Ibu harus berpikir, sekarang kita tahun 21, kira-kira 50 tahun lagi, paroki Kerapiak iki isih neng apa ora? Nah, masih ada apa tidak? Umat lingkungan Bartolomeus yang sekarang sekian kakak, kira-kira itu 50 tahun lagi itu masih seperti ini enggak? Maka sudah mekar menjadi paroki sendiri bahkan saking berkembangnya, ataukah malah mengkeret nanti dua lingkungan dadek ke siji di merger, tidak tahu. Nah itu semua ada di tangan kita semua, peran dari saudari-saudara, ibu bapak, anak-anak, semua sangat-sangat menentukan. Itu saja, mari kita berbagi pengalaman, barangkali ada teman-teman yang sekarang sudah berkecimpung di prodiakon, berkecimpung di mana, di Dewan Paroki, atau di lingkungan, itu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang didapat, itu kalau bisa dibagikan,
pasti akan saling menguatkan di antara kita. Umat tidak ragu-ragu lagi, tangan, kaki, akal budi, ayo ambil bersama, bergandengan tangan dengan seluruh umat dan kami para romo dan dewan paroki untuk mengembangkan paroki ini. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Lili. Berkah dalam. Terima kasih Pak Sunar ya. Tadi udah disentengin lah. Kelihatannya Pak Sunar suka lagunya Via Valen ya. Yuk ayo gitu. Baik teman-teman terkasih di lingkungan, monggo silahkan. Apakah nanti kalau pas pergantian pengurus kira-kira apakah Pak Agus nanti kira-kira akan kesusahan mencari mencari pengurus atau mentorkan beberapa nama untuk prodiakon dan juga untuk pengurus di Dewan Paroki, apakah akan ada kesusahan? Silahkan bisa disampaikan. Jadi silakan Pak Anton. Kalau dari saya, dulu waktu saya sudah menjadi ketua lingkungan 2 kali, 2 periode. Nah ini prodiakon juga sudah dua periode ini. Jadi nanti kan mesti bergantian. Nah untuk ketua lingkungan dulu kan sudah ada ngereng-rengan untuk menjadi ketua lingkungan itu, atau Pak Heru atau siapa itu dulu sudah ada ngereng-rengan dari lingkungan. Itu Pak Lili. Pak Anton, turun. Kira-kira tadi sampaikan Pak Harjo, Bapak 40 kakak ya Pak Agus ya? Ya, sekitar itu 37, 38 antara itu, karena ada yang menikah terus pindah, itu nanti juga penyesuaian. Yang kami ingin sampaikan Pak Lili, untuk pergantian pengurus ini memang seperti kata Pak Anton sudah kami siapkan, paling tidak gambarannya itu untuk saya kan ketua lingkungan sudah 2 periode, jadi sudah saatnya untuk diganti. Diganti itu bukan berarti sudah tidak mau, bukan, tetapi memang untuk bergantian 2 periode, bergantian supaya supaya kemampuan, terus saling bisa mengabdi bergantian gitu. Dan untuk ketua lingkungan sudah seperti Pak Anton katakan sudah ada persiapan. Untuk Pak Arif itu kan baru prodiakon 1 periode. Gambaran saya, semoga tidak salah. Untuk prodiakon Pak Anton 2 periode memang sudah saatnya ganti. Untuk Pak Arif 1 periode lagi. Dan untuk ketua lingkungan memang sudah ada ini calonnya. Katakan langsung aja itu adalah Pak Heru calonnya. Kemudian prodiakonnya bisa penggantinya itu pengganti Pak Anton bisa Pak Triyuwancoro bersama Pak Arif. Terus nanti pengurus-pengurus lainnya bisa kita gali kemudian kita menyusul Pak Lili. Oke. Jadi intinya estafet kepengurusan biar berjalan supaya supaya semakin banyak orang yang terlibat. Kalau yang kami sudah pernah menjadi prodiakon, ketua lingkungan, walaupun tidak mungkin berdiam diri, tetap mendukung dan sebagainya. Saya kira begitu Pak Lili, matur nuwun. Wah, jos ini kelihatannya sudah visioner, sudah tertata. Maka kita sama-sama setuju loh, kita berikan jempol buat lingkungan Pak Bartolomeus. Jos semuanya. Oh iya Pak, jangan lupa ada 1 kandidat kan sudah 2 kali. Pak Harjo juga sudah 2 kali juga loh. Jadi nanti Pak Harjo dipanggil ketua.
Ya, silakan teman-teman berembuk untuk ada satu nama ya bersama-sama untuk meramaikan di DPH. Maksudnya gimana Pak Lili? Nanti kan Dari di tempat lingkungan Bartolomeus gitu. ya di tempatnya DPH kan juga ada banyak yang sudah 2 kali juga sama, dan juga teman-teman nanti ketika mengadakan pemilihan wakil ketua 2 kan butuh ibaratnya itu masukan dari lingkungan-lingkungan siapa yang bisa memungkinkan untuk mewakili Romo di tempat paroki itu. Jadi kan kalau formatur kecil yang rapat itu kan tidak terlalu banyak tahu ya. Tapi kalau teman-teman di lingkungan pasti tahu. Ya itu silakan kalau sebisa mungkin ada wakil dari lingkungan, nanti itu akan memudahkan dari teman-teman yang membuat formatur. Jadi bisa di tempatnya wakil ketua Dewan 2, lalu kemudian di tempatnya Kabid atau buat KTK. Ya kan Pak? Ya, kalau dari saya punya ya, mungkin ini kan umat yang ikut banyak. Ya. Ya silakan, barangkali tidak ditunjuk, malah mengatakan saya menyediakan ini barangkali dari umat saya Bartolomeus. Kalau saya kok belum punya gambaran nggih Pak Lili. Tapi monggo yang umat Bartolomeus yang sekarang ini join bisa gabung di Zoom ini, silakan juga menyampaikan pendapatnya. Nggih, ngoten Pak Lili. Ya, silakan teman-teman. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan boleh, angkat kaki nggak boleh ya. Mas Ang? Senyumnya sudah merekah loh. Ya, itu Mas Aan atau Mas Martinus ini. OMK potensial ini. Yang pasti memang masih di Semarang atau Mas Martinus? Masih Pak. Ya, masih Di Semarang. Ya, apalagi kita ya orang Semarang juga toh, apanya Mas? Itu mahasiswanya jenengan loh Pak Artio. Mahasiswanya jenengan. Oh iya, makanya kok sok ya, menurut Dewi. Ya. Menurut Pak Artio. Pak Lili. Ya, silakan. Pak Lili, menarik sekali ini dari lingkungan Bartolomeus, kok rasanya ada sesuatu yang berbeda dengan lingkungan lain. Enak temen gitu loh, wis jadi, wis siap gitu. Padahal lingkungan yang lain itu cukup sulit untuk mendapatkan personal yang mau bersedia. Lah ini saya pengen tahu loh, dasar prosesnya itu piye gitu, kok enak temen. Mungkin bisa dicontoh untuk ketua, apa tunjuk, apa demokratis atau bagaimana. Rasanya kok ini perlu digali lagi gitu Pak Lili. Makasih Pak Lili. Mari yang bisa menjawab ini Pak Agus. Ya, silakan. Bagus itu. Tanpa kendala sepertinya. Ya, mulus. Kalau di tingkat lingkungan kami berani membuatkan rancangan ya. Kalau kan itu di rumah kami sendiri istilahnya, kami bisa membuat rancangan, dan sebelum kami membuat, kami juga pendekatan secara pribadi gitu ya, pendekatan. Sekali lagi ini kami berani mempetakan seperti itu karena ini artinya ini rumah kami sendiri yang kecil, ini kami persiapkan, dan kami juga bicara personal itu secara pribadi juga kami lakukan. Jadi intinya karena ini lingkup kecil, jadi kami berani untuk itu aja Pak Lili, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, ternyata memang spirit semangatnya itu memang sudah semuanya siap. Kita ditunjuk langsung siap. Ya, kesadarannya sudah sangat luar biasa teman-teman di lingkungan. Baik, ada teman-teman lain, silahkan. Ada yang mau bertanya, meneguhkan. Dulu itu kan Pak Agus rencana kan 1 periode minta ganti, terus diminta 1 periode lagi, terus nanti gantinya siapa gitu kan sudah
sudah dirancang gitu. Itu paling. Nah ya, Rolling gitu Pak Agus ya. kok Paham, Pak. enak Iya. teman ya. Sudah siap 10 tahun ke belakang ya Pak ya. Ya ini kenapa kok sangat luar biasa nih teman-teman di lingkungan Bartholomeus, karena biasanya itu kalau di lingkungan lain itu tuh ada yang begini, begitu mau lepas susah, yang dioncali susah gitu ya, nggak ada yang mau yang nangkep gitu, nggak ada. Bahkan kalau seandainya kata masih satu periode itu kadang ada berpikir gini, aku soalnya harus pindah omah gitu. Tapi nanti begitu ganti setelah ganti tahun ternyata orang pindah-pindah. Ono sing kroso ya. Ada juga ya. Ada juga gini. Ibaratnya kalau pas pergantian begitu ya, mau ditunjuk, saya tuh pokoknya bantu, semua tak bantu pokoknya, tapi tolong nama saya jangan ditulis di situ gitu ya itu susah. Nah tapi ternyata teman-teman di lingkungan Bartholomeus ini sudah semuanya siap semua ya. Bahkan tadi begitu Pak Agus ngomong Pak Heru gini tapi tidak menyanggah. Ini luar biasa. Jelas luar biasa ini. Maka ini monggo. Sharing aja. Di lingkungan kami itu regenerasinya Pak Agus luar biasa. Kita satu lingkungan itu dibagi menjadi 5 blok. Dan 5 blok itu ada satu koordinator setiap bloknya. Itu yang akan dipersiapkan jadi ketua lingkungannya. Oh. Bagus. Oh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wah ini jos nih. Nah, itu bagus, itu usul yang bagus itu. Tadi ada ya. Ibu. Bu Karno, Segendalu, Bu. Segendalu. Nggih. Bu Teresia Laksmiati. Nggih, Bu Teresia Laksmiati. Selamat bergabung, Bu. PLN. Nggih. Monggo dilanjut. PLN. Nggih, Bu Karno. Selamat bergabung. Kita mengikuti nggih. Nggih. Monggo Pak Lili. Wah ini sangat luar biasa sekali. Maka untuk yang luar biasa begini, tadinya saya cuma menyiapkan tebakan cuma satu, hadiahnya satu, tapi ada hadiah tambahan. Oh ya, Mas Arief tolong diketik alamatnya ya. Jangan beri ke saya alamatnya. Kalau udah nanti Pak Agus boleh alamatnya. Tebakan lagi. Asik kalau tebakan ya. Siap-siap ya. Terakhir Grand Prize toh Pak Lili. Burak ini juga boleh tebak. Ini mudah sekali. Iya, apa judulnya? Bukan lautan, hanya kolam susu. Judulnya. Sekali. Saya juga tadi mau jawab itu. Bu Laksmi? Bukan itu. Ngomong subur. Kayu. Tanaman. Lagunya Tutus. Oh ya, betul. Lagunya Tutus, betul. Udah hadiahnya sih kita berikan sama Bu Laksmi ya. Terima kasih. Nanti Pak Agus saya minta tolong alamatnya Bu. Alamatnya Perumahan PLN nomor 1 Karanganyar, Kecamatan Tugu. Oh ya, Ibu. RT 5 RW 2. Oh ya. Perumahan PLN nomor 1 RT 5 RW 2. Kecamatan Tugu. Selamat malam Romo Kris. Selamat malam Romo Kris. Malam Romo Kris, malam hari ini tampak terang. Nah ini. Ini. Saya cari dulu. Ya,
Sugeng dalu Bapak Ibu para kadang sedaya. Dalu. Dalu Romo. Romo Kris. Ngapunten ra Halo, Mo. ditelat. Kenapa? Salah super bener. Biasanya ora tau melu ding. Wah, Gayeng Bartolomeo spesial gitu, Romonya yang ikut 2. Spesial ya. Telur. Iya. Tapi mungkin is mudeng. Ya, Romo Kris bilang, Romo Kris kemana nih? Lanjut, oke, baik, terima kasih. Baik, dari lingkungan apakah ada yang mau disampaikan? Ada Romo Kris atau Romo Sunar, silakan, boleh. Pak Harjo juga boleh. Bagaimana perasaannya Pak Harjo selama menjadi wakil ketua dewan dan sharing-sharingnya, rahmat-rahmatnya yang sudah pernah didapatkan supaya bisa meneguhkan dan menggairahkan kita semua. Ya, mungkin sharing aja sih. Jadi ya, berkecimpung atau aktif di paroki, awal-awalnya memang saya itu ya boleh dikatakan ngerti ya. Di paroki Krapyak itu seperti apa, karena memang saat itu hanya aktif di lingkungan, itu pun juga hanya sebagai peserta ya, sebagai umat. Nah, kemudian beberapa kali bertemu dengan teman-teman baik senior maupun sebaya di paroki. Saat itu masih stasi. Singkat cerita kemudian ditawari untuk menjadi sekretaris stasi. Bahkan itu berlangsung untuk 2 kali, artinya 2 kali menjadi sekretaris. Nah, selanjutnya saya tidak tahu persis kenapa kok yang namanya aktif di gereja itu ternyata ada banyak hal yang bisa saya dapatkan, baik secara rohani maupun jujur aja secara materi. Saya tidak tahu persis apakah ini karena memang berkat dari Tuhan yang diberikan kepada saya, tetapi yang jelas saya mengalami begitu banyak hal positif, kebahagiaan dan juga kepuasan untuk ingin melayani. Jadi kalau mungkin sharing Pak Lili kemarin, atau Pak Lili pernah bilang, jangan-jangan nanti kalau sudah 2 kali atau menduduki kepengurusan lebih dari 2, 3, 4 kali, kemudian pengen selesai, pengen berhenti. Kalau saya kok ternyata yang namanya melayani itu apa ya, istilahnya menjadi keinginan yang tidak akan padam. Artinya malah justru ingin selalu dan selalu. Maka ya tidak menolak juga, karena memang ini dicalonkan, bukan mencalonkan ya, untuk bisa menjadi wakil dewan 2. Itu juga ya karena saya ingin melayani dimanapun, hanya kebetulan dipilih untuk menjadi wakil dewan paroki. Bahkan itu juga untuk yang kedua kalinya. Tetapi bukan berarti kemudian kalau nanti saya sudah tidak menjadi wakil ketua dewan 2, kemudian saya akan berhenti. Karena itu tadi, apa istilahnya namanya? Jadi kalau istilahnya itu bukan nyandu itu pengen terus gitu loh Pak Lili. Ya, maka saya juga bersedia untuk ditempatkan dimanapun, sepanjang saya mampu, sepanjang saya masih diberikan kesehatan, biasa tetap akan melayani dimanapun, terutama untuk maka biasa juga pengennya siapapun, karena memang
yang namanya pelayanan itu ya ada enaknya, ada tidaknya, ada sukanya, ada dukanya. Sekalipun kalau saya pribadi mengalami banyak sukanya, ya, karena satu banyak teman, satu berlatih untuk berorganisasi, bergaul dengan banyak orang dengan segala macam tipe, sehingga saya mulai bisa lebih dewasa, lebih bisa apa istilahnya merasakan suka dukanya dalam melayani, karena seringkali juga dipaidu, seringkali juga dikritik. Seringkali juga istilahnya dikecewakan, tetapi karena saya berprinsip umat itu bukan, karena kalau yang saya cepat apa istilahnya utung, tidak terima, kemudian meraturnya, tapi karena prinsip toh saya melayani bukan untuk Anda, bukan untuk sesama manusia, tetapi untuk Tuhan, maka apapun ya harus saya lakukan sepenuh hati. Nah, dari pengalaman itu saya juga tentunya berharap dari Bapak Ibu semua, terutama di lingkungan Bartholomeus, ya untuk kita bersama-sama nyengkuyung keberadaan paroki kita, terutama di dalam melaksanakan rencana regenerasi tadi, untuk saling apa istilahnya nyengkuyung agar pelayanan yang selama ini menurut saya cukup kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, itu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kata tidak bisa. Yang penting mau tadi kalau menurut saya, dan merasa enjoy, merasa apa istilahnya senang, itu pasti semuanya akan berjalan dengan ringan, ya, dengan apa ya istilahnya pasrah dengan segala apapun yang dialami itu tanpa mengeluh, ya, dan berusaha untuk bangkit lagi kalau memang itu perlu diperbaiki, ya, sehingga apapun selalu dihadapi dengan gembira. Maka jangan sampai ada, ini harapan saya pribadi sih, sekalipun sulit, nggak ada kata atau istilah tidak mampu, anak-anak saya masih kecil, kemudian tidak punya pengalaman, dan seterusnya, yang kadang-kadang ini menjadi alasan klasik, sekalipun ya yang namanya waktu kan semuanya sama, 24 jam, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, apakah kita tidak rela atau tidak mampu dan mau sebagian waktunya itu kita berikan untuk melayani Tuhan, itu yang kadang-kadang menjadi pemikiran pribadi saya. Masa iya sih, arep kerja terus, arep ngurusi keluarga terus, gitu loh. Apakah tidak bisa sebagian waktu 1 atau 2 jam itu untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam cara, yang salah satunya menjadi pelayan gereja. Ya, itu yang selalu saya lakukan, sehingga sibuk apapun, ya, saya selalu berusaha untuk bisa menyempatkan waktu sedikit untuk pelayanan dalam bentuk apapun. Karena memang ya itu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, semuanya sama 24 jam gitu ya. Itu saya kira Pak Lili, mungkin tidak berujung pangkal, tetapi itu pengalaman yang saya rasakan sampai hari ini, dan saya masih tetap fight, tetap enjoy, tetap senang. Gitu, seandainya masih akan digunakan loh. Kalau enggak juga enggak masalah, masih ada tempat lain gitu. Prinsipnya saya akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kepada umat dan juga kepada Tuhan tentunya. Terima kasih Pak Lili. Ya, terima kasih Pak Arjo, saksiannya. Ya, siap dimanapun, nggak ada ujung, nggak ada pangkal, terus gitu ya. Baik, ini dari tadi kita mendengarkan suaranya laki-laki semua. Ya. Ya, Bu, saya mau ibu-ibu. Kan ini bulan Mei, bulannya Maria. Ibu Maria kan ibu ya. Silakan.
Iya. Jangan Ibu Ria dulu nanti. Jangan Bu Ria, jangan Bu Marius juga jangan ya. Ada kumisnya Marius. Silakan Ibu. Ada ini ada Ibu Yulia, ada Ibu Tri. Yang lama tidak mendengar. Ini sepertinya banyak ibu-ibu. Ya, tapi namanya salah satu atau salah dua bisa diwakili. Baik, dari teman-teman satu orang benar, dua orang benar boleh berbicara. Silakan. Halo. Silakan. Apa boleh? Mama. Kakak Odi juga boleh. Ibu Tri, silakan, Bu. Jangan godek, Ibu. Ini ada banyak nama tapi tidak pada muncul saya ya. Bahkan kalau nggak ada nanti ini bola saya lemparkan ke tempat yang di tempat kamera saya paling pojok ini Bu Ria. Silakan Bu Ria. Nah, sharing-sharing. Bu Ria ini dulu kabit liturgi. Terus sekarang jadi sekretaris. Nanti nggak tahu nanti besok mau jadi apa lagi. Silakan Bu. Tadinya saya berharap ada dari sekian banyak nama ibu-ibu yang ada di sini untuk sharing. Muli ya, kita panggil lagi. Kalau saya ceritanya dari mana juga bingung. Pokoknya buat terutama mungkin buat ibu-ibu ya, karena saya juga seorang ibu. Kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab di rumah, tetapi percayalah Tuhan itu baik gitu. Tuhan akan mengatur semuanya dan kita membagi waktu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita sebagai ibu-ibu, saya juga ibu rumah tangga. Nanti jangan ibu-ibu bilang, wah saya ibu rumah tangga enggak bisa apa-apa. Sama, saya juga enggak bisa apa-apa. Bisanya cuma ngintil sana sini. Bisanya cuma ikut repot begitu. Jadi rendah hati gitu ya. Jadi buat ibu-ibu jangan takut misalnya enggak punya kemampuan apa kata Pak Hartio tadi. Kita mau dulu. Kalau kita mau, nanti kita di situ akan ada proses belajar, ada proses untuk menyesuaikan diri. Yang saya rasakan seperti itu. Dan dengan ikut kegiatan di gereja itu, sungguh menambah banyak teman, dan kita tidak akan merasa sendirian. Itu saja. Mungkin itu Pak Lili. Baik, terima kasih Bu Ria. Jadi pernah takut kalau ibu-ibu itu. Karena hanya ibu-ibu saja yang bisa masak sambil gendong anak, terus 5 telepon, sampai itu cuma ibu-ibu laki-laki nggak bisa. Jadi saya percaya ya kalau ibu-ibu itu sudah bekerja, ibu rumah tangga, jadi istri, jadi ibu, tapi juga pelayan di gereja, saya percaya itu ya. multifungsi Pak Lili ya. Multifungsi ya, itu sangat dos ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, intinya adalah tadi kenapa Bu Ria berkata begitu, soalnya ada juga dari lingkungan lain yang ketika ditawari ya untuk memegang posisi yang cukup strategis, itu kadang-kala terus udah saya tak fokus sama keluarga, ada yang berkata seperti itu ya. Yang khawatir Bapak Ibu yang terkasih, keluarga nomor 1 ya. Eklesia nomor 1 gereja awal, lalu kemudian kita juga harus berbagi di tempatnya paroki sebagai satu komunio, lalu kemudian juga gereja
universal ya, seperti itu. Kita sama-sama bersama-sama membangun bersama. Maka mau disadari atau tidak, sebetulnya itu terlibat di dalam kepengurusan lingkungan, terlibat di dalam kepengurusan di tempatnya paroki, itu sebetulnya adalah sebuah anugerah. Ya, anugerah sebab kita itu membutuhkan komunitas. Kita nggak bisa sendiri. Tapi ketika kita berkomunitas, maka kita dikuatkan di situ. Ya. Maka saya tidak berpanjang kata, teman-teman di Bartholomeus ini sudah semangat semua. Maka untuk yang terakhir kali, ya, bisa sebagai semua yang ada tempat ini, ya, ada berapa orang benar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 56, wah, 100 orang benar di tempat ini. Sama malaikat-malaikatnya, ya. Mempunyai hati yang mau untuk berbagi dan mau untuk membangun gereja, ya, seperti tema kita, gerejaku adalah gerejamu, gereja kita sama. Maka Romo bisa di-capture ya Romo, atau ada teman yang mau terlibat, kita berikan jempol, ya. Iya, hati kita buat Tuhan Yesus. Fotonya cepet. Yuk. Oh, mau gini ya, tambah ya. Oh, jempol ya. Jempol, jempol dulu jempol. Oh kita iya, beda jempol. gaya nanti, jempol. Tiga kameranya urung metu kabeh. Pak Marius, Pak kameranya dulu. Yang lain kamera. Masih di jalan, Romo. Ya, masih di jalan. Cuma foto. Yang penting kelihatan giginya Pak Marius. Foto aja. Masih di jalan, Pak Lili. Masih di jalan. Foto, Mas. Ya, foto tok. Ya, gosip. Monggo ibu-ibu dibuka kameranya. Kameranya kebuka deh, Yani. Mau difoto? Ya, mau difoto. Kita berikan hati pada gereja kita. Oh iya. 3, 2, 1. Cekrek. Terima kasih. Baik, itu sebagai komitmen kita bersama. Monggo, Romo Sunar ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Bartholomeus, itu saya lihat wajah-wajahnya komplit. Kasepuan eneng, keluarga muda banyak, OMK-nya ya eneng, malah jedul ya. Anak-anak juga eneng, maka ini rahmat yang luar biasa. Maka saya seneng lingkungan ki wis lancar, wis burung apa? Cetha, wis duwe mapping to. Maka kita tolong ini kok kotak-kotak ini. Marius mainan Romo. Ya, lalu kalau Bapak Ibu datang ke gereja, itu kan ada kolektor. Nah, saya juga minta kolektor lain lagi. Kolektornya adalah terlibat neng paroki, ya. Nah, Pak tadi sudah mendengarkan sharing-sharing kan? Nah, yang tolong nanti yang memang apa ya? Kita minta. Sebetulnya kami juga ingin bahkan ada yang mengajukan diri, Romo, saya pengen membantu paroki menjadi tim pelayanan ini sesuai dengan minatnya lah. Itu sangat-sangat luar biasa kalau seperti itu. Itu saja Pak Lili, terima kasih Provinsi untuk Lingkungan Bartholomeus, juga Pak Agus Hartono dengan langkah-langkah kreatif membentuk di sub-sub lingkungan ya. Saya kira itu cukup bagus karena melihat luas, begitu luas, tetapi kemudian membuat sub-sub lingkungan sehingga kelompok-kelompok kecil itu tetap hidup dan regenerasinya itu jalan. Terima kasih. Cerita di lingkungan lain. Turun. Baik, terima kasih Romo. Teman-teman Bekasi, Pak Agus dan teman-teman Bekasi di lingkungan. Begitu sekiranya ya. Terus kemudian kita lanjut untuk jam 8 kita doa di YouTube. Maka Pak Agus dan teman-teman, terima kasih sudah menerima kami. Ya, kami juga terima kasih, Romo Sunar, Romo Kris, Pak Lili dan semuanya, Pak Artio,
sudah mengunjungi kami, Bu Ria juga mengunjungi kami umat lingkungan Bartolomeus. Spesial sekali romonya ada 2. Jadi spesial sekali berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih sekali lagi dan monggo Pak Lili kami kembalikan ke jenengan. Baik, untuk yang terakhir dan mohon berkatnya, ini mumpung ada yang terang benderang. Minta tolong Romo Kris, monggo. Wah. Monggo sami sembayang mai basa Indonesia, Jawi napa Inggris. Firman Romo. Mau basa Jawi nggih. Kunjungan semua dalam Allah yang Romo, yang Putra dan yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah Romo ingkang mirah matur sanget awit wekdal kawula sedaya saged pitepangan wonten ing sonten dalu menika umat lingkungan Bartolomeus. Kawula sedaya muji syukur awit sapa paring dalem munggaing gesang kawula sedaya. Mila minangka penderek dalem kalau sikal welasan sikatersan dalem. Gusti benerkan sedaya umat wonten ing lingkungan Bartolomeus menika wonten tengahing brayat, wonten ing tengahing pakaryan supados berkah dalem menika tansah rumentah gesang kawula supados kawula samangke saged ngudi gesang kawula dados berkah kangge lingkungan, kangge pasamuan, kangge sinten kemawon ingkang kawula panggihi. Sedaya menika kalunjukaken lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Tunggalo kalian kula sedaya. Mugi Bapak Ibu, para kadang sedaya brayat wonten ing lingkungan Santo Bartolomeus tansah jinangkung kampingan lan binerkahan dening Allah ingkang Maha Kuwasa, Allah yang Romo, so yang Putra Tuhin yang Roh Suci. Amin. 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 Terima kasih Romo Selamat Kris. malam. Sehat, teman-teman Bartolomeus semua, Tuhan memberkati. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih semuanya.